Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 2976. Kemana orang-orang pergi? Dari cermin perunggu, 5 garis cahaya keemasan ditembakkan, langsung menuju ke 5 pusaran. Ketika cahaya keemasan menghantam pusaran, 5 pusaran juga mulai memantulkan cahaya, tetapi semua cahaya berkumpul di udara. Segera, pada titik di mana sinar cahaya berkumpul, sebuah gerbang cahaya yang tumbuh dari kecil menjadi besar muncul. Melihat ini, Chen Ping berteriak, "Cepat pergi!" Setelah selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba terbang dan langsung menuju gerbang cahaya. Melihat Chen Ping pergi menuju pintu terang yang tiba-tiba muncul tanpa ragu, Gao Qisheng sedikit khawatir. Lagi pula, para biksu itu meninggal secara tragis di depan mereka barusan, dan pemandangan itu masih jelas di benak saya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, maka harta ini tahu bahwa keluarga Gao-nya tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Melihat ini, Jiyun mengikuti Chen Ping langsung menuju Guangmen. Selanjutnya, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing juga melompat setelah periode waktu ini. Orang-orang ini mengikuti Chen Ping sampai mati. Mereka percaya pada perilaku Chen Ping dan tidak akan pernah menyakiti mereka. Melihat ini, Gao Qisheng juga melambaikan tangannya, memimpin semua orang di keluarga Gao untuk melompat dan langsung menuju Guangmen. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melewati gerbang cahaya, semua orang masih menonton dengan tatapan kosong, tidak memahami situasinya untuk sementara waktu. Apakah ini pintu ke ruang untuk pergi? 5 pusaran air barusan semuanya buntu. Ning Kai Chen tampak sedikit terkejut. Bahkan iblis surgawi 5 elemen terkejut ketika mereka melihat gerbang cahaya yang muncul. Tanpa Chen Ping, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada jalan keluar di luar 5 pusaran. Ayah, kamu lihat pusaran itu akan menghilang, dan gerbang cahaya akan menghilang. Ning Ken melihat pusaran itu akan menghilang, dan gerbang cahaya juga perlahan menghilang. Ning Kai Chen tahu bahwa jika mereka tidak pergi saat gerbang cahaya menghilang, mereka akan terjebak di sini selamanya. Semua orang bergegas menuju gerbang cahaya, dan pada saat terakhir, mereka semua bergegas melewati gerbang cahaya. Dan setelah Chen Ping dan yang lainnya bergegas melewati gerbang cahaya terlebih dahulu, ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa hanya Jiyun, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing yang mengikuti. Di mana Gao Qisheng? Chen Ping bertanya pada Jiyun. Kami juga tidak tahu. Setelah kamu masuk, kami mengikuti. Seharusnya kami di belakang. Jawab Jiyun. Tapi di gerbang cahaya, pembudidaya biasa terus berdatangan. Tapi Gao Qisheng dan yang lainnya tidak terlihat. Pada akhirnya, Ning Kai Chen memimpin beberapa anggota keluarga Ning melewati gerbang cahaya, dan gerbang cahaya di belakangnya juga menghilang. Setelah melewati gerbang cahaya dan semua orang menjadi tenang, mereka menyadari bahwa banyak orang di sekitar mereka yang hilang. Pernahkah kamu melihat Tuan Muda? Ning Kai Chen mengetahui bahwa putranya telah menghilang. Mereka melewati gerbang cahaya bersama, tapi sekarang mereka pergi. Tuan, kami berjalan dengan Tuan Muda, tetapi ada kilatan cahaya putih di depan mata kami, dan kami tiba di sini. Kemana Tuan Muda pergi? Kami tidak tahu. Beberapa pelayan dari keluarga Ning berkata. Kali ini, Ning Kai Chen panik karena takut Ning Ken akan mengalami kecelakaan saat melewati gerbang cahaya. Banyak pembudidaya biasa juga melihat sekeliling, dan menemukan bahwa banyak orang di sekitar mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak melewati gerbang cahaya. Dan Jinsa, salah satu dari 5 elemen iblis surgawi, melihat ke sisinya saat ini.
dan dia menemukan bahwa hanya dia yang melewati gerbang cahaya, dan yang lainnya tidak bersamanya sama sekali. Bahkan jika dia memancarkan kesadaran ilahi, dia tidak dapat merasakan keberadaan beberapa rekan sama sekali, dan Jinsa panik saat ini. Melihat kerumunan yang cemas, Chen Ping mengerutkan kening. Melewati gerbang cahaya kali ini, sepertinya ada banyak orang yang hilang. Sekarang mereka hanya memiliki selusin biksu, dan sisanya tidak tahu kemana mereka pergi. Bab 2977, Batu Api. Rekan Taois, ketika Anda melewati gerbang cahaya, pernahkah Anda melihat orang-orang dari keluarga Anda juga melewati gerbang cahaya? Chen Ping menemukan Yuan Bao, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya. Semua orang dari keluarga Gao telah lewat, jadi mereka tidak muncul. Sungguh aneh. Begitu banyak orang melewati gerbang cahaya bersama-sama, mengapa mereka menghilang secara misterius? Yuan Bao juga penuh keraguan. Tuan Chen, mungkinkah mereka yang tidak muncul tercabik-cabik oleh distorsi ruang dan waktu? Li Yun bertanya pada Chen Ping dengan panik. Tidak mungkin. Gerbang cahaya ini tidak memiliki fluktuasi ruang waktu. Kemungkinan besar akan ditransmisikan ke tempat lain. Tempat teleportasi gerbang cahaya ini acak, dan semua area tempat kita berada lebih seperti ilusi besar. Mata Chen Ping sedikit memadat dan ada sedikit keraguan di matanya. Ilusi sebesar itu membutuhkan banyak kekuatan. Ketika Li Yun mendengar ini, dia merasa sangat terkejut. Semua orang harus berhati-hati. Jangan kehilangan harta pada akhirnya, dan mati di sini. Penggigit tenggorokan Chen Ping. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Yun bertanya. Ayo ambil langkah dan lihat, mari kita lihat ke depan dulu. Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bro, bisakah aku bersamamu? Yuan Bao menatap Chen Ping, berdoa dengan senyuman di wajahnya. Dengan kekuatannya, dia menjadi sasaran pembantaian di sini, jadi dia harus mencari pendukung. Chen Ping menatap mata memohon Yuan Bao, akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama." Chen Ping tidak peduli dengan orang lain, tetapi mengajak Jiun dan Lao Sun untuk melanjutkan. Saat ini mereka berada di padang pasir. Tanahnya penuh dengan pasir kuning, tanpa tumbuhan, dan suhu di sekitarnya sangat tinggi, dan mereka sudah berkeringat deras setelah berjalan jauh. Sekarang mereka semua mulai merindukan lapangan salju yang sedingin es di ujung utara. Di sini akan sangat panas. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan spiritual saya untuk menghilangkan panas di tubuh saya dan membentuk penghalang. Tetapi ini sangat melelahkan kekuatan spiritual saya. Tapi tidak mungkin, kalau tidak, aku akan mati terbakar, dan langit seperti api. Para pembudidaya lainnya semuanya tersebar mencari jejak harta karun. Mereka semua berharap menemukan harta karun di sini. Lagi pula, semakin sedikit orang, dan tidak ada yang akan memperebutkan harta karun itu. Pada saat ini, Yuan Bao, yang mengikuti Chen Ping dan yang lainnya, tiba-tiba menemukan batu merah cerah tidak jauh dari sana. Dan di dalam batu ini, sepertinya ada nyala api. Yuan Bao berlari dan mengambil batu api di tanah, tetapi dia hanya memegangnya di tangannya, tetapi membuangnya. Karena terlalu panas, dia tidak tahan untuk beberapa saat. Tetapi ketika batu api itu dibuang, sesosok tubuh melintas dan mengambilnya. Itu benar-benar batu api. Jika benda ini diserahkan kepada Huosa, itu bisa membantunya berkembang pesat. Seperti yang dikatakan Jinran, dia akan disingkirkan oleh batu api. Ini yang kutemukan, kembalikan padaku. Melihat Jinsa akan menyingkirkan batu api yang dia temukan, dia buru-buru berteriak. Jinran memandang Yuan Bao, dan segera berkata dengan wajah dingin, hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani meneriakiku, mencari kematian.
Seperti yang dikatakan Jinsa, dia menamparkan Yuan Bao dengan tamparan. Yuan Bao menjadi pucat karena terkejut. Tetapi ketika Jinran menamparnya, Chen Ping sudah berdiri di depan Yuan Bao, dan segera mengayunkan telapak tangannya. Aura besar mengikuti telapak tangan Jinran, yang melarutkan bab Jinsa. Kakak Chen, dia mencuri batu apiku. Yuan Bao buru-buru berkata dengan iblis emas. Jinsa memandang Chen Ping dengan dingin, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Nak, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang kultivator kelas 4 dari alam tubuh komposit, akan mampu menetralisir kekuatan telapak tanganku. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan Anda sendiri dan segera keluar, jika tidak, Anda akan mati. Jin berlari mengancam Chen Ping. Dia memandang rendah Chen Ping sama sekali. Bab 2978. Seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Chen Ping memandangi batu api di tangan Jinsa. Matanya bersinar terang. Batu api ini pasti sangat membantu pemahaman Chen Ping tentang asal-usul api. Serahkan barang-barang itu dan segera keluar, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Ping berkata pada Jinran. Jinsa terkejut, lalu mendengus dingin dan berkata, apakah kamu berbicara denganku? Hanya karena kamu, seorang biksu kelas 4 dari alam tubuh komposit, berani berbicara denganku seperti ini, aku pikir kamu bosan hidup. Begitu Jinsa selesai berbicara, dia mendengar seseorang berkata, kalau begitu, tambahkan kami, bisakah aku berbicara denganmu seperti ini? Saya melihat Lao Sun, Lao Kong, Duo King dan Jiyun semuanya berjalan mendekat. 3 cocok berbicara tentang peringkat ke-8, dan 1 cocok dengan peringkat ke-7. Dan sekarang, di antara 5 elemen, hanya Jinsa sendiri, yang lainnya tidak tahu harus kemana. Jika orang-orang ini bersama, Lao Sun dan yang lainnya tidak berani mengatakan hal seperti itu. Tetapi sejauh menyangkut Jinsa, jumlah mereka sangat banyak, tidak perlu takut. Jinsa memandang Lao Sun dan yang lainnya, lalu ke arah Chen Ping, kesombongan yang semula kesombongan ditekan. Dia juga tahu bahwa orang baik tidak langsung menderita kerugian. Jika ada pertarungan nyata, ada banyak lawan, dan kekuatan Chen Ping tidak diketahui. Jadi Jinran tidak perlu bertarung untuk mendapatkan batu api. Kamu tidak harus sehebat itu. Akan ada hari di mana kamu akan menangis. Setelah Jinran selesai berbicara, dia langsung meminta batu api itu ke tanah, lalu berbalik dan pergi. Yuan Bao ingin mengambilnya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa batu api itu sangat panas, dia tidak dapat mengangkatnya dengan kekuatannya. Jadi dia berkata kepada Chen Ping, Kakak Chen, batu api ini juga sangat berguna untuk budidaya. Jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Ada banyak batu seperti itu di tempat ini. Chen Ping tidak sopan, dan mengambil batu api secara langsung. Chen Ping tidak merasakan panasnya. Lagi pula, ada api di tubuh Chen Ping. Batu api itu kuat, dan tidak mungkin Chen Ping merasakannya panas. Chen Ping memasukkan batu api ke dalam cincin penyimpanan, lalu melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian, tidak jauh dari mereka, terdengar teriakan, seharusnya seorang biksu meninggal. Saya tidak tahu apakah itu karena memperebutkan harta karun, atau karena menghadapi beberapa monster. Dan sementara Chen Ping dan yang lainnya mencari harta karun di padang pasir, para biksu yang menghilang itu juga mencarinya di tempat lain. Lingkungan tempat mereka berada tidak sama-sama sekali. Ada hutan, laut, dan seluruh benua di tempat kekacauan. Lelaki tua itu melihat kehampaan di depannya, dan melihat bahwa ngarai yang diproyeksikan dari kehampaan itu persis di berbagai tempat di mana semua biksu berada sekarang. Para biksu ini berburu harta karun dan bertempur, semuanya dilihat oleh lelaki tua itu.
dan di depan lelaki tua itu, sebuah manik hitam melayang di udara. Setiap kali seorang biksu meninggal, cahaya putih akan memasuki manik hitam, dan manik yang awalnya hitam pekat juga akan menjadi lebih putih. Sekarang setengah dari manik telah memutih, dan mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Chen Ping dan yang lainnya masih mencari harta karun dan batu api di gurun tandus. Tunggu sebentar. Ekspresi Chen Ping tiba-tiba berubah sedikit, menyebabkan semua orang berhenti. Bisakah kamu mendengar suara? Chen Ping bertanya. Suara. Aku tidak mendengarnya, hanya Feng Seng yang menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti ada suara. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu kaki semua orang mulai bergetar. Melihat ini, Chen Ping buru-buru meraung mendengar raungan Chen Ping, semua orang buru-buru mundur. Tapi kekuatan Yuan Bao relatif rendah, jadi dia bergerak selangkah lebih lambat dari pasir. Monster kadal besar keluar dan menggigit Yuan Bao. Melihat ini, Yuan Bao ketakutan dan bodoh. Chen Ping mencengkeram kerah baju Yuan Bao dan mengusirnya. Kadal itu menggigitnya sampai habis, lalu menatap Chen Ping dan yang lainnya.